Kalau ini mah justru ini ada rapat banjir yang ada. Jadi mohon maaf ini agak sehat-sehat. Kita sehat semuanya. Baiknya kita kali ini memasuki pada pendapat yang mana pendapat ini fokus dengan semuanya itu pada observasi kelas terkait dengan observasi kelas tentang pembelajaran budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Nah, mungkin nanti Ibu akan izin ikut kelas ini untuk melihat nih eksternalnya seperti apa, mungkin pastinya dapat pelajaran ya. Ini kelas berapa? Kelas 11. Di kelas 11. Kalau boleh tahu nih, apa tujuan dari pembelajaran yang akan diajarkan nanti? Tujuan pembelajarannya ini kalau CP-nya ya, dan CP ini peserta didik itu bisa tampil gitu ya dalam urusan kebijakan Jepang, dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan pendidikan gitu, serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Kemudian bisa menyampaikan, komunikasikan gitu ya ide atau gagasan materi tersebut ke dalam sebuah produk yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu adalah tujuan yang akan disampaikan ya di kelas 11. Apa ruang lingkup materi yang akan disampaikan? Ruang lingkupnya itu mengenai pendidikan Jepang dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Karena kan belajar sejarah itu tidak mengenai kesalahannya aja, tapi berpengaruh juga loh kehidupan masa kini. Jadi kita cari tuh pengaruhnya apa aja sih. Terus bagaimana strategi yang akan digunakan? Dimana itu saya menggunakan pendekatan dari diferensiasi, kemudian strateginya melalui PBL, modelnya melalui PBL, PJBL, Project Based Learning, kemudian metodenya diskusi. Kalau sumber yang diambil, sumbernya dari buku sejarah, kemudian dari internet juga, kemudian ada video-video, ada gambar-gambar juga. Nah, potensi apa yang diharapkan setelah pembelajaran? Jadi saya mengharapkan peserta didik itu meningkat dari segi kearifan. Jadi tidak hanya teacher center, tapi juga saya kemudian saya punya mahasiswa yang lebih banyak aktif, yang lebih banyak bicara dibandingkan dengan saya ini hanya sebagai fasilitatornya aja. Saya hanya mengawasi gitu ya, menunjukkan apa aja yang harus dikerjakan, apa aja yang harus dilakukan. Nanti siswa yang bergabung saya. Jadi intinya menggali dari kemampuan siswa itu sendiri selain kalau dia hanya sebagai fasilitator dan guru hanya memberikan sedikit motivasi dan kemampuan supaya siswa itu rasa penasarannya tinggi ya, rasa ingin tahu dan potensi apa yang diharapkan setelah pembelajaran ya? Bagaimana strategi refleksi yang akan melakukan seleksinya ke siswa atau apa siswa yang merefleksikan atau naik atau berdua-duanya? Kalau yang merefleksikan siswa ya, karena kan saya ingin tahu perasaan siswa bagaimana sih setelah pembelajaran, tapi bagaimana cara atau metodenya itu nanti tergantung waktunya Bu. Kalau misalnya waktunya memadai, nanti saya kasih link ini aja gitu ya, makanya kalau waktunya tidak memadai, tapi kalau memadai nanti siswa suruh nyatet aja. Mereka kalau diungkapkan itu takutnya malu gitu Bu, takut nanti saya nggak paham ini, takut khawatirnya gitu, jadi saya akan memberikan kertas aja di KPD-nya gitu. Jadi bentuknya bentuk memberikan umpan balik ya, umpan balik kepada peserta. Beberapa ada semacam pertanyaan Yang biasa yang tertulis ya. Nah, area rencana pengembangan kalau misalnya belajar sejarah hanya dinarasikan saja gitu sama gurunya, itu sepertinya kurang gitu ya. Ya artinya kan tuh khawatirnya itu tidak konsentrasi, banyak godaannya lah. Jadi area pengembangan saya fokus ke siswanya, supaya mereka mudah-mudahan nanti pas di actionnya apa yang diharapkan itu tercapai ya. Nah, harapan Neng ini kalau dikasih nilai 1 sampai 100, harapannya berapa tuh? 90. Kenapa tidak dari 100?
sebenarnya 90 juga lumayan ya, karena saya melihat dari persiapan saya gitu ya, mudah-mudahan ya udah matang gitu ya. Kalau 100 itu saya nggak bisa memprediksi gitu Bu, takutnya nanti ada kendala sinyal gitu, jaringan, karena ini benar-benar menggunakan internet gitu ya. Jadi khawatirnya itu kendala itu yang masih mengganjal hati saya itu. Jadi mudah-mudahan 100% harus optimis. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sesuai dengan kebiasaan kita yang dari sekolah, jadi kita akan membacakan surat pendek dari kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Rizky, Salma, Saskia, Zida Maulana. Wah, alhamdulillah ya, nih 11-9 tebal untuk kita semua. Bawa tabel ya. Oke, sebelum kita ke pelajaran hari ini, ke materi hari ini, Ibu mau tanya nih ke kalian, kira-kira akhir-akhir ini ada tidak sih yang sedang kalian yang sedang kegiatan atau hobi gitu ya, yang sedang kalian senangi di akhir-akhir minggu ini atau di keseharian kalian, ada tidak? Raihan, apa tuh? Oh, lagi suka foto-foto ya, bagus. Terus gimana Davi? Oh, kamu lagi sering latihan taekwondo. Oke, bagus ya. Jadi ada lagi suka dengerin musik, bagus ya. Jadi laksanakan, silakan gitu ya aktivitas kegiatan kalian yang kalian senangi selama itu positif, karena semasa-masa kalian ini di umur segini memang harus banyak aktivitas di luar, apalagi gitu ya, apalagi di Semanda itu kan banyak ekskulnya lebih dari 20. Nah, silakan kalian ikutin, ada taekwondo juga, yang hobi motret juga boleh ikut CP, bahkan memang anak CP juga ya kan, bagus ya, silakan kembangkan bakat kalian. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, boleh Ibu minta kalian ikutin apa yang Ibu katakan ya. Silakan semuanya tutup mata, tangan boleh di atas kaki kalian. Silakan rilekskan badan kalian gitu ya. Tutup mata kalian, boleh dengarkan instruksi Ibu. Tutup mata, dengarkan baik-baik, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi dalam-dalam dari hidung, keluarkan lagi lewat mulut. Kemudian rasakan pernapasan kalian gitu ya, masuk ke rongga-rongga organ tubuh kalian. Kemudian kalian dengarkan hiruk-pikuk suara yang ada di sekitar kalian, silakan dengarkan. Kemudian tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Kemudian tanamkan kepada diri kalian, silakan berbicara kepada diri kalian bahwa kalian itu hebat, kalian itu berbakat. Saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang berbakat, saya adalah orang yang
bahwa kalian harus tersadar gitu ya bahwa kalian itu berguna. Jadi jangan rendah diri, harus percaya diri bahwa kalian itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya bagi diri kalian, bagi orang-orang sekitar kalian. Oke, sekarang kita mulai ke pembelajaran hari ini. Nah, materi kita yang akan pelajari yang akan dipelajari ini mengenai kebijakan Jepang dan pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Sebelum ke materi hari ini, ada yang masih ingat tidak? Materi yang kita pelajari sebelumnya apa sih? Ada yang masih ingat tidak? Oke, Raina, apa kira-kira? Restorasi Meiji itu. Mengenai restorasi Meiji, betul sekali. Apa itu restorasi Meiji? Jadi restorasi Meiji ini adalah langkah awal Jepang menjadi negara terbuka yang awalnya dari negara tertutup menjadi negara terbuka seperti dulu adalah Jepang itu kekaisaran, terus Jepang kini menjadi negara industri. Iya, betul sekali ya. Jadi program pembaharuan yang awalnya Jepang bukan negara industri ya menjadi negara industri dari imperialisme yang dilakukan oleh Jepang. Oke, dari penaklukan Jepang di Asia itu ya, termasuk di Indonesia dijajah juga oleh Jepang dari tahun 1942 dan sampai ya 1945. Nah, di sini apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita bahas gitu ya hari ini? Nah, di sini Ibu menginginkan kalian peserta didik gitu ya dapat mengolah informasi, menganalisis, membandingkan, kemudian menyusun infografis, kemudian menyajikannya gitu ya. Di sini bukan hanya infografis saja ya, tetapi terserah kalian mau membuat apa nantinya. Nah, ini mengenai kebijakan dan pengaruh pendudukan Jepang dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan militer dengan teliti. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, dari materi yang kemarin tuh yang sudah kita pelajari, ini sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Jepang? Coba ada yang bisa menyimpulkan dari video ini? Yang bisa? Kali? Iya, coba. Ada? Boleh, ada. Mana ada? Jadi kesimpulannya itu adalah jadi tentara Indonesia itu masuk ke dalam peta yang dimana peta itu adalah punya Jepang. Jadi si Indonesia itu dijadiin budak oleh Jepang, mau jadiin tentaranya si Jepang itu. Maka maksudnya si orang-orang Indonesia itu dimasukin ke dalam peta mau jadi tentara Jepang. Iya, betul sekali tentang Jepang. Ada ya peta. Nah, benar sekali itu merupakan organisasi peta di mana organisasi tersebut adalah organisasi dari para pemuda yang ada di bangsa Indonesia. Kemudian dijadikan tentara cadangan Jepang dan itu untuk berperang melawan Amerika ya, menjadi tentara Jepang. Ini gambar apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan ini gambar apa sih? Gambar apa Raina? Gambar TNI. Nah, betul sekali gambar TNI ya. Ada yang tahu ini hubungannya apa sih TNI dengan pendudukan Jepang? Jadi jika bakal pendidikan itu adalah dari prajurit peta itu sendiri gitu. Jadi peta itu saat kedatangan agresi militer Belanda yang kedua, jadi prajurit Indonesia di peta ini kemudian dibentuk menjadi tentara pembela tanah air untuk melawan Belanda dan kemudian dari situ dibentuklah TNI. Dari
visual yang bidang pendidikan. Kemudian bidang militer visual. Bidang visual. Ya boleh, nanti ibu kasih tahu ya. Nah sekarang silakan dibuka LHPD-nya. Ini sudah buat kelompok ya mengenai kelompok sesuai dengan minat dan daya baca kalian. Sesuai dengan hasil yang kemarin. Kemudian silakan dibaca. Di sini ada kebijakan Jepang dalam bidang politik dan perannya dalam implementasi. Contohnya ya bidang politik. Kemudian di sini ada gambarnya, ini ada gambar fotografi, ada gambar TNI yang akan tinggal di dianalisis. Nah, bagian analisis sebetulnya di bidang politik itu kebijakan Jepang itu apa sih? Kemudian pengaruhnya apa seperti ini sesuai dengan gambarnya. Boleh buat jadi nanti proses diskusinya tidak presentasi ya, tapi untuk mengungkapkan produk hasil karya. Misalnya kalau visual mau jual apa? Tapi mau bikin oke boleh, oke. Kalau visual bikin apa? Infografis boleh, kalau bikin efektif. Kemudian kalau mau dibuat boleh juga nggak apa-apa yang bikin video. Kalau podcast bisa di sini. Kalian boleh memakai biasanya pakai aplikasi apa aja? Kalau pakai Canva juga bisa. Paling kalian kasih subscribe dulu ya. Pakai Canva bisa. Itu yang kalian lebih hebat dari itu ya. Kalian bisa jawabnya aman di kalau ada yang Nah, nanti pengumpulannya ke link yang sudah biasa pengumpulan tugas ya. Ada pelajaran itu kan ada linknya, nah silakan dikirim ke situ. Kalau hasil dari produk, kalau hasil diskusinya ditulis dulu aja. Jadi kalian harus cari dulu baru dibuat produk. Nyari mau ada kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi. Dan ya betul banget, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dan kamu penasaran? Yuk langsung aja kita sambut dari tim auditori kelas 15 ya. Yang kalian tahu, Jepang menjadi negara kita selama 3,5 tahun. Dan ternyata banyak kerugian yang didapatkan akibat dari kejadian Jepang, terutama dalam bidang ekonomi. Wah, emang iya? Kira-kira mereka menjalankan kebijakan apa pada masa itu? Kebijakan berbeda. Conan, jangan lupa tunggu podcast Conan selanjutnya. Wih. ya. Ekonomi hari ini kita bakal bahas tentang dampak dan pengaruh politik pada masa penjajahan Jepang. Nah, mau nanya nih, kebijakan Jepang di bidang politik itu ada apa aja sih? Jepang yang pertama di bidang politik ini ada dari Nippon atau pemerintahan militer Jepang yang melarang semua rapat dan kegiatan politik. Nah, dia juga membubarkan semua organisasi politik dari berbagai perkumpulan. Selain yang sudah disebutkan, ada lagi kebijakan politik yang dilakukan oleh Jepang. Jepang juga melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Yang paling penting adalah putaran atau pusat tenaga rakyat yang bertujuan membujuk kaum nasionalis dan intelektual. Kemudian ada Sama-sama orang. Kesimpulannya apa sih? Berdiri. Ya, jadi intinya
tadi juga dibentuknya ada TLW, terus upacara CPR yang sekarang jadi upacara bendera itu juga termasuk dari mimpi politik juga dari bidang politik juga. Kemudian ada yang mau ditanyakan tidak dari kelompok ya? Bentar untuk kelompok satu. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 2 ya, siap ya. Autori. Lanjut dari tim auditori kelas 9. Halo. Halo guys. Nah guys, sebelum kita penjajah segera kita sambut dan banyak kerugian yang didapatkan akibat dari penjajahan terutama dalam bidang ekonomi. Wah iya, kira-kira mereka menjalankan kebijakan apa pada masa itu? Dan mereka juga memaksa rakyat pribumi untuk menanam padi dan biji yang digunakan sebagai bahan makanan pokok tentara Jepang dan sebagai rumah singgah. Oh iya, dan Jepang memaksa warga pribumi di mereka mulai disuruh menanam komoditas bernilai tinggi dan membiayakan orang yang demokrat rakyat Jepang. Ini disebut dengan slaying system. Dan ada juga nih lembaga yang berdiri hingga saat ini. Wah, beneran tuh masih ada sampai sekarang. Hawi telah berkembang menjadi koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Nah guys, jadi itulah beberapa dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Dari sini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana penjajahan dapat membawa kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Bener banget tuh, kita harus saling mengingat sejarah agar kita bisa menghargai kemerdekaan yang baik dengan susah payah orang bangsa. Dan kita juga harus terus belajar dan berkembang agar bangsa Indonesia bisa bangsa maju serta sejahtera di masa depan. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, berarti kelompok 2 pengaruh Jepang di bidang ekonomi. Coba boleh sedikit dijelaskan nih, apa sih di bidang ekonomi itu, sama siapa, Revanza atau Salma? Jelas ya. Dalam bidang ekonomi itu yang pertama Jepang itu membuat sistem yang namanya autarki. Jadi itu untuk kepentingan perang. Terus Jepang juga memerintahkan rakyat pribumi untuk menanam padi dan biji jarak sebagai sebagai bahan rumah senjata untuk kebutuhan perang. Terus juga ada lembaga Kumiai untuk menjual dan menyimpan bahan-bahan pokok untuk kebutuhan rakyat dan keluarganya, yang sekarang itu yang berdampak sampai saat ini ada koperasi. Wah, tepuk tangan. Oke, benar ya. Jadi di bidang ekonomi itu ada sistem autarki, di mana Jepang mewajibkan menanam tanaman padi dan jarak. Fungsinya untuk apa? Untuk bahan makanan pokok. Tiga ya? Ya, 3.
zaman Jepang tuh ada Tonariburi. Jadi Tonariburi itu kayak sistem gotong royong yang dibuat Jepang. Nah kalau masa sekarangnya itu kayak namanya RTW. Terus yang kedua ada Romusa. Romusa itu sistem kerja paksa yang dibuat Jepang. Terus kalau sekarang itu bisa dibilang kayak TKW. Ada pertanyaan tidak? Ada, gimana coba? Itu kan di zaman dulu, terus di zaman sekarang itu dampak sosialnya itu apa? Ya, dampak sosial di zaman sekarang. Kalau misalnya di zaman sekarang ada sistem RTW gitu. Terus sama TKW. Nah, TKW. Bidang budaya apa sih kesimpulan dari bidang hukum? Jepang itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang sendiri. Itu juga dia tuh menghilangkan media yang berbau ke barat gitu. Juga Jepang menerapkan budayanya kayak simbolisme, bushido, terus juga kepercayaan kepada kaisar. Itu juga Jepang itu membuat seikere penghormatan kepada kaisar. Yang kalau di zaman sekarang itu disebutnya ini infografis ya. Kita lihat infografisnya gimana. Oke, dampak dan pengaruh kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Boleh dijelaskan? Oke, boleh silakan. Ya, jadi itu juga ada juga para pelajar dianjurkan untuk masuk ke di bidang militer. Dampak positifnya itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan anak-anak sekolah di bumi berhak bersekolah. Terus juga pengaruhnya pada masa kini itu adanya upacara bendera, yaitu senkeri. Itu penghormatan kepada kaisar yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Biasanya itu dilakukan di pagi hari. Ternyata seragam sekolah juga gitu ya digunakan pada zaman dulu, tapi bukan seragam sekolah ya, lebih ke seragam di bidang organisasi buatan Jepangnya. Dan sekarang sekolah harus menggunakan seragam semuanya. Itu pada masa pendudukan Jepang juga ada. Ternyata banyak informasi yang kalian dapatkan ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 6 di bidang militer. Di bidang militer kelompok 6 siapa? Nah, boleh silakan, siapa yang mau menjelaskan? Jadi dari militer itu Jepang itu pada saat itu membentuk beberapa organisasi militer yang itu ada Mindan, Kekudan, Kudo, Shinkai, sama Milo. Terus salah satunya organisasi militer yang dibuat Jepang itu PETA. Mereka juga bakal TNI Polri kalau tidak itu tentara Indonesia nya terbentuk. Lalu di tahun 62 Polri sama TNI ini gabung jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Terus di tanggal 1 April 1969 Polri sama TNI resmi berpisah dari ABRI, jadi Polri kayak gitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Betul sekali gitu ya. Jadi bagian peta ya yang kemudian berubah lagi dari peta menjadi BKR, berubah lagi menjadi PKR, berubah lagi menjadi TRI, berubah lagi menjadi TNI seperti sekarang. Dan ABRI di depannya Polri berdiri sendiri dan TNI berdiri sendiri. Oke, ada yang ditanyakan tidak terakhir? Sudah cukup? Nah, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh berdiri dulu semuanya. Boleh berdiri dulu ya. Sampai ya. Belajar sekarang supaya semangat lagi. Ayo, boleh berdiri semuanya. Jangan
mengakhiri pelajaran alfabet dan doa mulai. Doa selesai. Kembali salam.